Mengapa persembahan Habel diterima tetapi persembahan Kain ditolak? Mengapa Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada Kain meskipun dia membunuh saudaranya? Mari kita akan membahas bersama lebih jauh yang menjadi pertanyaan dari kisah di Kejadian 4 ayat 1-16, yaitu kisah pembunuhan pertama di dunia. Kisah ini dimulai ketika Adam dan Hawa memiliki dua anak, yaitu Kain dan Habel. Kain dikatakan adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang gembala. Suatu hari mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Habel membawa hasil pertama dari ternaknya, sementara Kain membawa hasil dari tanahnya. Tuhan menerima persembahan Habel tetapi menolak persembahan Kain. Penolakan itu membuat Kain sangat marah. Dan Tuhan memperingatkan Kain bahwa dosa sedang mengintai di depan pintu, tetapi dia harus menguasainya. Sayangnya Kain mengabaikan perintah itu. Dia memancing Habel ke ladang dan membunuhnya. Ketika Tuhan bertanya tentang Habel, Kain menjawab dengan sinis, "Apakah aku penjaga adikku?" Tuhan kemudian mengutuk Kain, membuat tanah yang digarapnya tidak lagi menghasilkan dan Kain menjadi pengembara. Namun Tuhan memberikan tanda pada Kain agar tidak ada yang membunuhnya. Dari kisah ini kita akan mendalami beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa persembahan Habel diterima sedangkan persembahan Kain ditolak? Alkitab tidak menjelaskan secara rinci mengapa persembahan Habel diterima sementara persembahan Kain ditolak. Namun Ibrani 11 ayat 4 memberikan petunjuk bahwa Habel mempersembahkan dengan iman. Dia membawa hasil pertama dan lemak terbaik, menunjukkan sikap hati yang menghormati Tuhan. Sebaliknya, Kain tampaknya memberi persembahan sekadarnya, bukan dari hati yang tulus. Beberapa tafsiran menyebutkan bahwa persembahan Kain adalah simbol dari sikap yang tidak sungguh-sungguh, bahkan mungkin hanya untuk memenuhi kewajiban. Pelajaran bagi kita, dalam pelayanan Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga sikap hati kita. Apakah kita melayani Tuhan dengan kasih atau hanya karena merasa kewajiban? Yang kedua, mengapa Kain merasa iri terhadap Habel dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi tindakannya? Iri hati Kain muncul karena persembahannya ditolak, sementara Habel di persembahannya diterima. Iri hati seringkali muncul dari membandingkan diri dengan orang lain, dan ini bisa menjadi awal dari dosa yang besar. Dalam kasus Kain, iri hati itu tumbuh menjadi kemarahan, dan kemarahan berubah menjadi pembunuhan. Dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, bahwa di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kita sebagai guru sekolah minggu, mari kita belajar untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain dalam pelayanan. Tetapi biarlah orang lain bisa menginspirasi kita dan kita tetap fokus pada bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, apa makna ayat yang ketujuh? Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ada di ayat yang ketujuh. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling kuat dalam kisah ini. Tuhan menggambarkan dosa seperti binatang buas yang mengintip di depan pintu yang siap untuk menerkam. Namun Tuhan memberi solusi. Engkau harus berkuasa atasnya. Pesan ini menunjukkan bahwa dosa memang selalu ada, tetapi manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih melawan dosa. Dalam bahasa aslinya, kata berkuasa di sini adalah tindakan aktif. Artinya, Kain harus berjuang untuk mengendalikan emosi dan godaan. Dalam hal ini kita melihat bahwa dosa dan godaan itu selalu ada dalam hidup kita. Kita tidak bebas dari godaan dosa. Dosa seringkali berada di posisi
mengintip di depan pintu dan siap untuk menerkam kita. Namun, kita itu ada kehendak bebas. Apakah kita akan membiarkan diri kita untuk diterkam oleh dosa atau dikendalikan oleh dosa, atau berjuang untuk mengendalikan emosi dan juga godaan-godaan dosa? Yang keempat, mengapa Tuhan tetap melindungi Kain? Kain diberikan hukuman yang berat oleh Tuhan atas dosa yang dilakukannya. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Meski demikian, Tuhan tidak membiarkan dia mati begitu saja. Tuhan memberikan tanda untuk Kain sebagai bentuk Tuhan melindungi dia, sehingga tidak ada yang akan membunuh Kain, yaitu di ayat yang ke-15. Dari sini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah yang memberikan kita kesempatan untuk berubah, Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bertobat dari segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Namun Allah kita juga Allah yang adil. Dia akan memberikan hukuman atau konsekuensi dari dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita jangan main-main ya dengan Tuhan. Dari kisah Kain dan Habel kita belajar tentang pentingnya melayani Tuhan dengan hati yang tulus, mengendalikan diri ketika berdosa, terutama saat iri hati sedang mengintip, dan kita juga diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, tetapi Dia juga Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Sebagai guru sekolah minggu, mari kita membawa pesan ini tidak hanya dalam pengajaran, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan ingin kita menjadi teladan dalam kasih, ketaatan, dan juga pengendalian diri. Kiranya video ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan tentang Alkitab, tetapi juga menolong kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Jadi, apa yang kamu renungkan dan refleksikan dari kisah ini? Silakan di-like jika kamu suka dan dibagikan jika memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.